Episode 229. Suamiku pria lumpuh. Suasana ruang rapat sedikit tegang. Mereka masih menunggu keputusan mengenai proyek baru yang akan mereka laksanakan. Mas Ali. Panggil Lily dengan nada berbisik. Ada apa? Lagi rapat ini, jawab Ali, yang meniliknya ke belakang. Ibu, Mas. Itu loh, ibu kontraksi mendadak. Ah, enggak mungkin. Ibu itu lahiran masih bulan depan. Tukas Ali. Masa iya saya bohong? Meski saya masih gadis, tapi saya tahu kalau itu tanda-tanda melahirkan. Balas Lily. Ali menunjukkan wajahnya mulai cemas. Ia segera berdiri dari kursinya dan menghampiri Bagas yang tengah fokus dengan rencana kerjanya. Belum lagi, Smith yang masih berpikir untuk menjalin kerja sama dengan perusahaannya. Pak, panggil Ali pelan. Tunda hingga nanti, karena kita sedang rapat. Jawab Bagas, yang masih mempertahankan fokusnya. Mami, katanya kontraksi mendadak. Ucap Ali lagi, yang kali ini dengan seketika menghentikan kegiatan Bagas. Matanya langsung membulat, dan ia segera pergi pamit pada Smith. Anda tak sopan, Tuan. Masih ada saya, dan semua kolega kita, di sini. Tapi, di luar sana istri Anda bisa diurus yang lain. Ujar Tuan Smith dengan begitu santai. Maaf, Tuan. Justru di sini, saya bisa diwakilkan oleh yang lain. Sedangkan sesuatu yang menyangkut istri saya, tidak bisa. Bagas menundukkan tubuhnya, lalu melangkahkan kaki meninggalkan mereka di sana. Saya terima, keputusan apapun yang kalian kemukakan. Bagas segera berlari, menghampiri ruangan Siva. Sedangkan Ali, mengambil kursi roda dan menghampiri keduanya. Hei, sayang. Apa benar kamu mulai sakit? Tanya Bagas, yang meraih tubuh Siva dalam pelukannya. Mules, Mas. Sempet nggak percaya kalau mau lahiran. Maaf, Iva malah jadi ngerecokin kerjaannya. Hei, tak apa. Mungkin, Baby B sudah ingin segera bertemu mami papinya. Ucap Bagas. Ia memapa istrinya, dan segera mendorongnya turun menuju mobil mereka. Lanjutkan pekerjaan kita, Ali. Tuan Smith, bukanlah orang yang mudah diajak diskusi. Pintanya. Anda, membicarakan saya di belakang, Tuan Bagas. Tuan Smith mendadak menghampiri mereka berdua, hingga keduanya terbelalak kaget. Maaf, Tuan. Bukan maksud saya untuk seperti itu. Tapi, ini keadaan darurat. Balas Bagas, tak enak hati. Mas, kalau mau lanjut kerja nggak apa-apa. Iva bisa sendiri, ditemenin Lily. Nanti, tinggal panggil Olin aja. Bujuknya, sembari menahan kontraksi yang mulai kuat skalanya. Tuan Smith hanya melirik pada Siva. Melemparkan senyum ramahnya, sebagai tanda simpati pada istri koleganya itu. Siva menatapnya, lalu mencoba berdiri. Maaf, saya merepotkan. Sesalnya. Tapi, sesuatu terasa tumpah di bawah sana. Siva dan Bagas meliriknya bersamaan. Bukan hanya rembes, tapi air ketuban juga pecah seketika di hadapan mereka semua. Iva, kamu nggak apa-apa. Cepat duduk lagi. Pinta Bagas, yang memajukan kursi rodanya. Tuan Smith kembali tersenyum, sembari memberikan berkas pada Bagas. Saya menyetujui kerjasamanya. Anggap saja, jumlah dana yang saya lebihkan, sebagai hadiah untuk kelahiran anak Anda. Ucapnya, dengan menggelengkan kepala. Bisa-bisanya,
Dia menyapa saya dengan cara yang seperti ini. Pria parubaya itu melenggang keluar, dengan beberapa bodyguard yang selalu ada di sampingnya. Anak kita, membawa banyak keberuntungan, ucap Bagas. La memberikan berkas itu pada Lily. Sedangkan ia dan Ali, segera membawa Siva menuju rumah sakit, tempat mereka memesan tempat dari jauh-jauh hari. Bapak, ini baru pembukaan 3, tapi air ketuban sudah pecah. Mau induksin, atau mau operasi? Karena keduanya memiliki resiko masing-masing, tanya sang dokter. Bagas melirik Siva, yang mulai menenangkan diri dan terus mengatur nafasnya. Siva selalu ingin melahirkan normal, sedangkan ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dipilih. Dir 4 engsang, maka kesakitan yang kau rasakan bisa jadi berkali lipat nantinya. Fikir Bagas, berusaha keras menentukan pilihan. Episode 230. Sayang, caesar aja, iya. Bujuk Bagas pada istrinya. Enggak, maunya normal aja, Mas. Di R4 engsang nggak apa-apa. Bentar kok, Siva balik membujuk Bagas. Tapi aku nggak tega, lihat kamu kesakitan, nanti. Ayolah, semua sama saja, baik normal ataupun caesar. Bagas menggenggam tangan istrinya, dan mengecapnya dengan begitu hangat. R4 engsang dulu, Mas. Nanti kalau nggak jadi juga, kita caesar. Please, mohon Siva. Bagas berdiri, dan menghampiri dokter yang sedari tadi menunggu diskusi mereka. Dokter dengar. Istri saya minta lahiran normal. Saya akan menemaninya di sini. Baiklah, kami akan mulai memasang infusnya. Dukungan dan semangat dari sang suami, memang sangat penting saat ini. Dokter pergi, memanggil para perawatnya untuk mulai melakukan tindakan. Siva dipindah ke ruang VVIP dengan segala fasilitas yang lengkap. Pakaiannya telah diganti, dan infus R4 engsangan telah dipasang di tangannya. Rasa sakit mulai menggelanyut di perutnya, dari bagian perut bawah, hingga kakinya yang mulai gemetar. Peluhnya pun sudah bercucuran, menandakan sakit yang semakin menjadi dengan wajah yang semakin pucat. Siva duduk di kursi, dengan tubuh ia tundukkan di sebelah tempat tidurnya. Sedangkan Bagas, duduk di belakangnya dan terus mengusap bahu. Sesekali mengelus perutnya yang beberapa kali terasa berdenyut. Maaf, karena kau kesakitan. Aku janji, sekali ini saja. Tak akan lagi. Bisiknya lembut. Punya anak? Tanya Siva, yang mengangkat tubuh dan menyandarkannya di tubuh sang suami. Berkali-kali pun tak apa. Ini kodrat wanita, Mas. Perjuangan yang memang harus dirasakan untuk memiliki keturunan. Desisnya makin kuat, menahan sakit yang sesekali berdenyut luar biasa baginya. Hei, sakit lagi. Perlu kupanggil dokter? Bagas tampak semakin cemas. Bahkan lupa, jika memanggil dokter hanya perlu menekan tombol yang ada di ujung tempat tidurnya. Sesyah. Rasanya luar biasa, Mas. Anakmu, seperti sudah sangat tak sabar untuk bertemu papinya. Siva meraih tombol, dan beranjak kembali berbaring di tempat tidurnya. La membawa posisinya miring kiri, meringkuk memegangi besi pembatas tempat tidurnya. Tampak pegangan begitu kuat, karena rasa sakit yang semakin tak tertahan. Siva, sudah siap. Pembukaan sudah cukup, dan kita mulai prosesnya. Tanya dokter, disusul beberapa perawat yang datang dengan peralatan lengkapnya. Siva mengangguk, lalu membaringkan dirinya dan menekuk kedua lututnya. Dan perawat melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Mengejanlah, jika mulai terasa.
Kamu paham kan, rasanya? Siva mengangguk, dengan instruksi yang dokter berikan padanya. Bagas terus di samping, dan menggenggam tangan Siva yang terasa sangat dingin. Mas, kalau nggak kuat di luar aja. Siva bisa sendiri. Enggak, aku di sini temani kamu. Itu, sudah janjiku dari dulu. Ucapnya. Berkali-kali, Siva merasakan kontraksinya, dan mulai mengejan sesuai arahan dokter. Untung pengalamannya banyak, jadi ia paham kapan waktunya mengejan dengan baik agar tak menimbulkan hal buruk untuknya dan bayinya. Fa, kepalanya sudah tampak penuh. Kamu silahkan raih kedua lutut, peluk, dan mengejan dengan kuat. 1 atau 2 kali, pasti akan keluar. Iya, jawab Siva, dengan terus mengatur nafas. Instruksi dilakukan, dan Siva memeluk lututnya. Benar, dalam 2 kali mengejan, bayi keluar. Dokter segera menariknya, dan memberinya pada perawat. Sedangkan perawat membersihkannya sedikit, lalu memberikannya pada Siva untuk ia peluk pertama kali. Bagas menangis menyambut putra pertamanya. Mengusap rambutnya dengan lembut, dan jarinya dibiarkan digenggam oleh tangan mungil itu. Hai, Brian. Sapanya lembut. Iya, namamu Brian. Brian Natanugraha. Ucapnya dengan bangga, pada calon pewarisnya itu. Episode 231. Siva tampak begitu kelelahan. Ia membaringkan dirinya dengan begitu tenang, usai melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Bagas tidur bersama bayinya, di tempat tidur yang sengaja disediakan untuk mereka. Pintu terdengar dibuka. Siva terbangun dan menoleh pada siapa yang datang. Mana cucu mama? Tanya Mama Ayu. Cucu kita, loh Ma. Sahut Bu Mariam. Mereka langsung menghampiri baby Bray yang tengah tidur begitu lelap dan imut dengan papinya. Ya ampun, ini papinya malah tidur begini. Lirik Mama Ayu pada putarannya. Udah Ma, biarin aja. Mas Bagas capek dari tadi. Baru aja istirahat, sejak Brian tidur. Jawab Siva, yang berusaha duduk. Mama Ayu menghampiri, dan membantu memegangi tubuhnya yang masih lemah. Siva lahiran normal. Kuat? Nak? Tanya Mama Ayu, tampak begitu khawatir. Ya kuat dong, nyatanya Brian kita sudah lahir. Sahut Bu Mariam, yang sibuk dengan cucunya yang masih tidur pulas. Mama Ayu mengambilkan minum, mengusap wajah Siva yang kusam dengan tisu basah dan merapikan rambutnya. Terima kasih, sayang. Kamu telah bertaruh nyawa melahirnya Brian kami dengan selamat. Kamu pantas dapat hadiah setelah ini. Bisik Mama Ayu pada menantu kesayangannya itu. Tangis baby Bray memecah keheningan. Bagas langsung sigap untuk bangun dari tidurnya. Meraba-raba di sebelahnya yang kosong tanpa sang bayi di sampingnya. Astagfirullah, anakku mana? Pekiknya. Ia pun dengan sigap berdiri dan lari untuk keluar. Mau kemana, Gas? Tanya Bu Mariam. Bagas tersentak kaget mendengar suara mertuanya. Lalu menoleh ke belakang dan menatap anaknya digendong sang nenek dan telah kembali tenang. Ah, kukira hilang, dia. Bagas mengelus dadanya, dan menghela nafas begitu lega. Semua hanya tertawa melihat papi baru itu. Terlalu siaga, hingga hawanya begitu khawatir dengan sang putra. Mas, nggak perlu cemasan gitu. Udah ada bala bantuan kok. Ucap Siva. Bagas hanya tersenyum, menggaruk kepala yang sebenarnya tak gatal itu. Mandi aja dulu, hari semakin sore. Kalau udah bersih, aman mau gendong bayi lagi.
pinta Mama Ayu pada putranya, sembari mengeluarkan handuk dan beberapa pakaian ganti untuknya. Bagas masuk ke kamar mandi, untuk membersihkan diri. Sedangkan Siva duduk santai dengan potongan apel yang disediakan mertuanya. Sedangkan Bray, bersama neneknya yang sedari tadi tak diam bersalawat untuk menenangkan cucunya. Hari semakin malam. Kedua wanita parubaya itu, seperti tengah bertukar anak. Bu Mariam sibuk mengurus Bagas dengan segala keperluannya. Sedangkan Mama Ayu sibuk memanjakan Siva yang telah menjadi anak kesayangannya. Sedangkan Baby Bray, mereka urus bersama bertiga. Sesekali memberikan pada maminya, untuk kembali meminum ASI-nya. Dah, tidur aja lagi. Kamu butuh banyak istirahat. Ada kami bertiga di sini. Apalagi, kalau nanti Olin sama Reza datang. Pasti mereka lebih gemes sama Bray. Pinta Mama Ayu. Ah, Iva tak dapat membayangkan, bagaimana ketika mereka melihat bayi kecil ini. Tatapan Siva terasa aneh. Pikirannya menerawang, membayangkan kedua anak itu mempermainkan bayinya dengan begitu gemas. Tapi, lama-lama lamunan itu membawanya tidur, meski tak bisa nyenyak karena ia selalu siaga dengan bayinya yang tiap sebentar menangis. Bersyukurnya punya kalian. Dan kamu, Mas. Kamu sudah memenuhi janjimu. Kamu mengurus aku, dan anak kita dengan baik. Semoga selalu seperti ini. Harapnya, memejamkan mata untuk mengistirahatkan TV Bu, yang serasa digempur dengan hujaman benda berat yang berjumlah banyak. Seperti itulah, kata orang. Ketika mengatakan kuatnya seorang wanita yang mengeluarkan tenaganya untuk melahirkan.